Gila tapi tidak bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Suatu hari, Abu Nawas membuka warung kecil-kecilan di depan rumahnya. Barang-barang yang dijualnya antara lain kurma, madu, dan minyak wangi. Karena ini adalah pengalaman pertamanya berdagang, Abu Nawas masih bingung bagaimana cara mencatat pengeluaran dan pemasukan dengan benar. Berkali-kali ia membuat pembukuan, tapi selalu saja salah. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba datang seorang tetangga menghampirinya. "Abu Nawas, kamu masih ingat dengan Hamid?" tanya tetangganya. "Hamid? Ya tentu sajalah. Dia itu kawan kecil kita dulu kan?" jawab Abu Nawas. "Iya betul. Tapi aku dengar sekarang dia jadi orang gila, Abu Nawas. Dia dirawat di rumah sakit jiwa," ujar si tetangga. "Ah, masa sih? Padahal dulu kan dia paling pintar. Bahkan waktu kecil aku sering diajari cara berhitung olehnya," kata Abu Nawas terkejut. "Ya awalnya aku juga tidak percaya. Tapi setelah aku jenguk, ternyata benar Abu Nawas. Dia memang sudah tidak waras," sahut tetangganya. "Wah, kenapa kamu tidak mengajakku kalau menjenguknya?" tanya Abu Nawas. "Ya maaf Abu Nawas, aku lihat kamu lagi sibuk urus warung," jawab tetangganya. Dan hari itu juga Abu Nawas bergegas ke rumah sakit jiwa untuk menjenguk sahabat lamanya. Sesampainya di sana, ia menemui dokter jaga. "Tuan dokter, saya ingin menjenguk teman saya yang bernama Hamid," kata Abu Nawas. "Oh, silakan. Dia ada di kamar nomor 5, jawab dokter sambil menyerahkan kuncinya. Abu Nawas pun sempat terkejut. "Lah, dia dikurung di dalam kamar?" tanya Abu Nawas. "Ya tentu saja Tuan, semua pasien gila di sini kamarnya dikunci supaya tidak kabur Tuan," jelas sang dokter. Abu Nawas pun melangkah menuju kamar nomor 5. Dari lubang kecil di pintu, ia melihat Hamid sedang duduk termenung. Ia membuka pintu dan masuk. "Hei Hamid, aku ini Abu Nawas. Kamu masih ingat kan?" tanya Abu Nawas. Hamid menoleh perlahan, lalu mengangguk. "Ya, aku masih ingat," jawabnya dengan nada berat. Abu Nawas duduk di sampingnya. Mereka mulai berbincang, meski kadang Hamid hanya diam tanpa menjawab. Beberapa jam kemudian, Abu Nawas pun pamit. Namun saat ia berdiri, selebar kertas catatan pembukaan warungnya jatuh dari sakunya. "Kertas apa itu?" tanya Hamid penasaran. "Oh, ini catatan pembukuan jualanku. Tapi belum selesai dibuat. Aku masih bingung Hamid," jawab Abu Nawas. Tanpa diduga, Hamid pun berkata, "Coba sini, berikan padaku, akan kutunjukkan caranya." Abu Nawas pun menyerahkan catatan itu. Hamid memeriksanya sebentar, lalu berkata, "Pantas saja kamu bingung. Cara membagi angkanya saja sudah salah." Hamid lalu mengajari Abu Nawas cara mencatat dengan benar. Abu Nawas pun melongo dengan kagum. "Wah Hamid, kamu ini pintar sekali. Kenapa bisa dikurung di dalam kamar seperti ini?" tanya Abu Nawas heran. "Dokter bilang sih aku gila, jadi harus dikurung. Padahal aku ingin keluar dari sini," jawab Hamid. "Gila apanya? Kamu ini cerdas Hamid, seperti dulu waktu kecil. Sudahlah, ayo ikut aku. Aku akan bicara langsung ke dokter agar kamu dibebaskan." Lalu Abu Nawas pun membawa Hamid ke kantor dokter. "Tuan dokter, Anda salah besar menganalisa kawanku ini. Dia ini tidak gila Tuan," kata Abu Nawas dengan nada tinggi. "Tidak gila? Apa alasanmu?" tanya dokter. "Dia ini pintar Tuan dokter. Nih buktinya, dia mengajarkan aku pembukuan dagang," kata Abu Nawas sambil menunjukkan catatannya. Dokter itu pun tersenyum. "Baiklah, mari kita buktikan apakah dia ini benar-benar waras."
Dokter lalu memanggil 2 pasien lain dan mengumpulkan mereka bersama Hamid. Dengan lantang ia berkata, "Sekarang waktunya latihan renang. Siapa yang mau duluan?" Pasien pertama menjawab, "Saya, dokter." Lalu ia naik ke atas meja dan melompat ke lantai sambil berkata, "Wah, airnya segar." Pasien kedua juga ikut-ikutan, "Saya juga, dok." Dia lalu meloncat dan berkata, "Wah, airnya manis seperti madu." Lalu giliran Hamid, "Ayo Hamid, sekarang kamu." Namun Hamid hanya menggelengkan kepalanya. Nah, lihat sendiri kan dok, Hamid itu tidak mau pura-pura berenang karena dia tahu ini bukan kolam, tapi lantai, kata Abu Nawas dengan bangga. Dokter itu hanya tersenyum. "Silahkan tanya sendiri kenapa dia menolak." Abu Nawas pun bertanya, "Hamid, kenapa kamu tidak mau pura-pura berenang seperti yang lain?" Hamid pun menjawab dengan wajah yang takut. Aku takut tenggelam, Abu Nawas. Soalnya aku tidak bisa berenang." Abu Nawas pun terkejut dibuatnya. "Aduh, ternyata kamu memang gila, Hamid." Hamid pun membalas, "Ya, aku memang gila, tapi setidaknya aku tidak bodoh sepertimu." Seketika dokter pun tertawa terpinggal-pinggal dan Abu Nawas hanya bisa menunduk malu lalu buru-buru pergi dari rumah sakit itu. Kisah selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu hari, Abu Jahil datang ke rumah Abu Nawas sambil menggendong sekantung kacang goreng. Wajahnya penuh kebingungan. "Abu Nawas, tolong aku Abu Nawas. Ada sesuatu yang terus menggangguku," seru Abu Jahil sambil duduk di tikar. Abu Nawas pun mengerutkan dahi. "Ada apa Abu Jahil? Jangan bilang kamu punya masalah lagi dengan ayam tetangga yang berkokok tengah malam." "Bukan itu, ini lebih besar. Aku ingin tahu kenapa manusia itu punya rasa ingin tahu yang sangat tinggi Abu Nawas." Abu Jahil mengangkat sekantung kacang itu. "Lihatlah, aku makan satu kacang dan langsung ingin tahu apakah kacang berikutnya lebih enak. Dan begitu terus sampai kantong ini hampir habis. Kenapa kita tidak bisa berhenti penasaran Abu Nawas?" Abu Nawas pun tersenyum cerdik. "Nah, pertanyaan yang bagus Abu Jahil. Tapi aku tidak akan memberimu jawaban begitu saja. Aku akan memberimu sebuah ujian." "Ujian? Maksudmu seperti teka-teki atau permainan?" tanya Abu Jahil penuh semangat. "Lebih dari itu," kata Abu Nawas sambil masuk ke rumah. Beberapa saat kemudian ia keluar membawa kotak kayu kecil yang terkunci rapat. "Nah, ini adalah kotak rasa ingin tahu Abu Jahil. Kalau kamu berhasil membuka kotak ini, kamu akan menemukan jawaban atas pertanyaanmu." Abu Jahil menerima kotak itu dengan mata yang berbinar. "Baiklah, ini tantangan yang cocok untukmu." Namun saat Abu Jahil mencoba membuka kotak itu, ia segera sadar bahwa ini tidak mudah. Ia menggoyangkan kotaknya, mencoba mencungkilnya dengan kuku, bahkan meniup celah-celah kecilnya sambil berkata, "Bukalah wahai kotak ajaib." Tapi kotak itu tetap tertutup rapat. 1 jam berlalu dan Abu Jahil mulai frustasi. "Abu Nawas, ini mustahil dibuka. Apa kau sengaja mengerjaiku?" Abu Nawas yang sedang asik makan kacang goreng milik Abu Jahil menjawab dengan santai, "Oh, tentu tidak Abu Jahil. Kamu hanya perlu lebih kreatif. Gunakan otakmu, bukan ototmu." Abu Jahil pun mendengus. "Kalau begitu, beri aku petunjuk dong." Abu Nawas pun memandangnya dengan senyuman yang jahil. "Baiklah, petunjuknya adalah jawabanmu ada di dalam dirimu sendiri."
Di dalam diriku. Maksudmu aku harus menelan kotaknya? Abu Nawas pun tertawa terbahak-bahak. Bukan begitu Abu Jahil. Maksudku, cobalah pikirkan mengapa kamu begitu ingin tahu isi kotak itu. Apa yang membuatmu tak bisa berhenti memikirkannya? Abu Jahil terdiam, mencoba mencerna kata-kata Abu Nawas. Tapi rasa frustasinya makin memuncak. Aku menyerah, buka saja kotaknya dan tunjukkan kepadaku apa isinya Abu Nawas. Dengan santai, Abu Nawas pun mengambil kotak itu, merogoh sakunya dan mengeluarkan kunci kecil. Dengan sekali putaran, kotak itu pun terbuka. Abu Jahil pun melongok ke dalam kotak dengan penuh harap. Tapi yang ia temukan hanyalah ruang kosong. Apa? Kosong? Apa ini lelucon? Aku habiskan waktuku untuk membuka kotak kosong. Abu Jahil pun hampir saja melempar kotak itu ke tanah. Abu Nawas tertawa kecil. Tenang Abu Jahil, isinya bukan kosong, tapi sebuah pelajaran. Kamu tahu kenapa kamu sangat ingin membuka kotak itu? Karena manusia punya rasa ingin tahu yang alami. Kita selalu ingin tahu apa yang ada di balik sesuatu. Bahkan jika kita tidak yakin ada apa-apa. Itulah yang membuat manusia belajar, berkembang dan menciptakan hal-hal yang hebat Abu Jahil. Abu Jahil pun terdiam sejenak lalu berkata, tapi kalau begitu apa gunanya rasa ingin tahu kalau ujung-ujungnya mengecewakan? Abu Nawas pun tersenyum bijak. Rasa ingin tahu bukan tentang hasil Abu Jahil, tapi tentang proses. Proses mencari jawaban itu yang membuat hidup lebih menarik. Tanpa rasa ingin tahu, hidup kita akan datar seperti roti tanpa ragi. Dan lihatlah, dengan rasa ingin tahu tadi, kamu bahkan lupa soal kacangmu. Abu Jahil melirik kantong kacangnya yang kini ternyata telah kosong. Hei, kamu makan semua kacangku? Abu Nawas pun tersenyum lebar sambil mengunyah. Ya, begitulah. Dan bahkan kamu tak sadar karena sibuk dengan kotak itu. Itu bukti bahwa rasa ingin tahu bisa mengalahkan segalanya, termasuk rasa lapar. Abu Jahil pun tertawa keras sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Kamu memang selalu punya cara untuk membuatku bingung dan tertawa Abu Nawas. Dan keduanya pun tertawa bersama. Sementara rasa ingin tahu Abu Jahil kini berubah menjadi rasa hormat kepada kecerdikan sahabatnya itu. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas sedang duduk di tepi pantai, merenungkan berbagai hal tentang kehidupan dan spiritualitas. Tiba-tiba Abu Nawas melihat sebuah kapal besar muncul di tengah laut. Kapal itu tampak seperti hasil sihir, berbeda dari kapal biasanya. Layar kapal terbuat dari kain sutra yang berkilauan, sementara lambungnya terbuat dari emas murni. Abu Nawas yang selalu tertarik pada petualangan baru segera berlari menuju kapal ajaib itu. Saat Abu Nawas mencapai kapal, pintunya terbuka dengan sendirinya. Abu Nawas pun masuk ke dalamnya dengan penuh antusias. Di dalam kapal, Abu Nawas melihat seorang lelaki tua yang mengenakan jubah putih dan bersorban. Lelaki tua itu tersenyum lebar dan kemudian berkata, "Selamat datang, wahai Abu Nawas. Aku adalah jin penunggu kapal ini. Jika kamu berminat, aku akan membawamu ke tempat yang istimewa." Abu Nawas tercengang, seolah tak percaya bahwa kapal tersebut dimiliki oleh jin yang menjelma sebagai lelaki tua. Lelaki tua itu melanjutkan perkataannya, "Wahai Abu Nawas, aku akan membawamu ke tempat yang penuh dengan kebahagiaan dan kenikmatan." Mendengar itu, Abu Nawas tergoda dan bersedia ikut dengannya. Namun setelah kapal berlayar cukup jauh, Abu Nawas mulai merasa ada yang mencurigakan.
Abu Nawas khawatir jika dirinya akan dibawa ke alam jin dan dipaksa menetap di sana selamanya. Dengan akal cerdiknya, Abu Nawas pun mencari cara agar bisa kembali ke daratan. "Wahai kakek tua, apakah di tempat yang kamu janjikan ada makanan enak, seperti hidangan sop kambing misalnya? Soalnya aku lapar sekali," kata Abu Nawas. "Tentu saja ada, Abu Nawas. Kamu bisa makan apa saja dan semuanya enak-enak," jawab lelaki tua. "Apakah di sana juga ada minuman segar?" tanya Abu Nawas kembali. "Itu juga ada, Abu Nawas. Di sana ada segala jenis minuman yang kamu inginkan," balas lelaki tua itu sambil tersenyum lebar. Abu Nawas kemudian berkata, "Baiklah, kalau gitu ayo kita putar balik kapal ini dan kembali ke daratan. Aku baru ingat kalau aku meninggalkan makan siang enak di rumah." Lelaki tua itu pun terkejut dan membalas, "Tapi Abu Nawas, kita kan sudah menempuh separuh dari perjalanan." Abu Nawas pun menjawab, "Tidak apa-apa, aku hanya ingin mengambil makan siangku dulu." Lelaki tua itu menjawab dengan nada tegas, "Tidak bisa dong Abu Nawas, aku tak akan membiarkanmu kembali ke daratan. Bukankah sudah aku bilang bahwa di sana juga ada makanan dan minuman yang enak-enak?" Abu Nawas pun menjelaskan, "Kamu ini gimana sih? Aku ingin mengambil makan siangku hanya untuk perbandingan. Mana yang lebih enak, apakah makanan di alam jin atau di alam manusia? Kalau ternyata di alam jin lebih enak, aku akan mengajak beberapa kawanku untuk ikut serta denganku. Tapi kalau ternyata tidak enak, aku akan mengejek kalian bahwa kalian adalah jin terbodoh yang pernah aku temui. Hidangan makanan saja tidak tahu mana yang enak dan yang tidak enak." Mendengar hal itu, lelaki tua tersebut pun menjadi tersinggung dan sakit hati. Ia yakin betul bahwa makanan di tempatnya adalah makanan yang paling lezat. Bahkan ia merasa bahwa makanan manusia manapun tidak ada yang bisa menandinginya. "Baiklah, kita putar kembali kapalnya," kata lelaki tua itu sambil menahan emosi. Kemudian kapal ajaib itu segera berputar dan membawanya kembali ke pantai. Setelah sampai di tujuan, Abu Nawas pun langsung turun dari kapal sambil tertawa-tawa. Dia merasa bahwa dunia ini sudah cukup baik baginya dan lebih suka menikmati hidup dengan keadaan yang sederhana. Sementara itu, jin yang menjelma menjadi lelaki tua bertambah geram karena telah dibohongi oleh Abu Nawas. Namun ia tak bisa berbuat apa-apa karena Abu Nawas sudah turun dari kapalnya. Tidak berselang lama, kapal ajaib dan jin penghuninya seketika menghilang dari pandangan. Kisah selanjutnya. Ya Rabbal Alamin. Pada suatu pagi yang cerah di Baghdad, pasar kota ramai seperti biasa. Di tengah keramaian itu muncul seorang pria bernama Hamid, berjubah rapi dan berbicara dengan suara lantang. "Wahai penduduk kota Baghdad, aku datang membawa kabar emas. Siapapun yang ingin kaya, datanglah kepadaku." Orang-orang yang penasaran pun berkumpul. Hamid pun mengeluarkan gulungan kertas bertuliskan program unta cepat kaya. "Caranya mudah," kata Hamid. "Serahkan 1 dinar kepadaku dan aku akan memberikan kalian sertifikat kepemilikan unta. Tapi ini bukan unta biasa. Ini unta masa depan. Tidak bisa dilihat mata telanjang, tapi akan berkembang biak dalam waktu 1 bulan." Orang-orang tak paham, tapi Hamid meyakinkan mereka dengan kalimat-kalimat berbunga. "Inilah investasi zaman baru. Modal kecil untung besar. Siapa cepat dia dapat." Banyak warga yang tergiur. Bahkan seorang penjual roti menjual tungkunya demi membeli 1 unta investasi. Di sisi kota lain, Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon kurma. Ia mendengar kabar ini dan langsung mengernyitkan dahi. Unta masa depan? Tak bisa dilihat mata telanjang? Ini jelas unta gaib yang menipu, gumam Abu Nawas. Dan keesokan harinya banyak orang mulai gelisah
Sudah sebulan berlalu, tapi unta yang dijanjikan tak juga muncul. Aku sudah menyiapkan kandang, tapi untanya tidak pernah datang, keluh seorang petani. Aku malah disuruh sabar. Katanya untaku sedang dalam proses metafisika, teriak yang lain. Melihat kekacauan itu, Abu Nawas pun menyusun siasat. Ia mendatangi pasar dan berkata dengan lantang, "Wahai rakyat Baghdad, aku tahu cara memanggil unta gaib kalian." Orang-orang pun langsung berkerumun. Caranya, lanjut Abu Nawas, adalah dengan alat khusus, karpet pemanggil unta. Satu helai cukup untuk satu unta. Harganya murah, cuma setengah dinar. Mereka pun berebut membeli karpet dari Abu Nawas. Dan tak lama, Hamid yang merasa disaingi pun datang dan marah-marah. "Woi, kamu menipu rakyat dengan karpet-karpet palsu itu." Abu Nawas pun tersenyum santai. "Lucu sekali. Kamu kan menipu mereka dengan unta yang tidak ada, tapi malah marah saat aku beri solusi pemanggilnya." Orang-orang pun mulai sadar. Mereka membalikkan arah dan menatap Hamid dengan tatapan yang kesal. Salah satu warga pun berteriak, "Wah, dia menipu kita." Yang lain pun menambahkan, "Nah iya, dia bilang untanya lagi sekolah di padang pasir." Hamid pun panik dan mencoba kabur, tapi terjatuh ke dalam keranjang kurma busuk. Dan akhirnya seluruh uang warga pun berhasil dikembalikan. Hamid diusir dari kota dan dilarang mendekati pasar selama 1001 malam. Dan Abu Nawas seperti biasa hanya tertawa kecil dan berkata, "Wahai penduduk kota Baghdad, lain kali kalau ingin kaya, gunakan otak bukan khayalan." Kisah selanjutnya. Ya Rabbal Alamin. Pada suatu pagi yang cerah di Baghdad, pasar kota ramai seperti biasa. Di tengah keramaian itu muncul seorang pria bernama Hamid, berjubah rapi dan berbicara dengan suara lantang. "Wahai penduduk kota Baghdad, aku datang membawa kabar emas. Siapapun yang ingin kaya, datanglah kepadaku." Orang-orang yang penasaran pun berkumpul. Hamid pun mengeluarkan gulungan kertas bertuliskan program unta cepat kaya. "Caranya mudah," kata Hamid. "Serahkan 1 dinar kepadaku dan aku akan memberikan kalian sertifikat kepemilikan unta. Tapi ini bukan unta biasa. Ini unta masa depan. Tidak bisa dilihat mata telanjang, tapi akan berkembang biak dalam waktu 1 bulan." Orang-orang tak paham, tapi Hamid meyakinkan mereka dengan kalimat-kalimat berbunga. "Inilah investasi zaman baru. Modal kecil untung besar. Siapa cepat dia dapat." Banyak warga yang tergiur. Bahkan seorang penjual roti menjual tungkunya demi membeli 1 unta investasi. Di sisi kota lain, Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon kurma. Ia mendengar kabar ini dan langsung mengernyitkan dahi. Unta masa depan? Tak bisa dilihat mata telanjang? Ini jelas unta gaib yang menipu, gumam Abu Nawas. Dan keesokan harinya banyak orang mulai gelisah. Sudah sebulan berlalu, tapi unta yang dijanjikan tak juga muncul. "Aku sudah menyiapkan kandang, tapi untanya tidak pernah datang," keluh seorang petani. "Aku malah disuruh sabar. Katanya untaku sedang dalam proses metafisika," teriak yang lain. Melihat kekacauan itu, Abu Nawas pun menyusun siasat.
ia mendatangi pasar dan berkata dengan lantang, "Wahai rakyat Baghdad, aku tahu cara memanggil unta gaib kalian." Orang-orang pun langsung berkerumun. Caranya, lanjut Abu Nawas, adalah dengan alat khusus, karpet pemanggil unta. Satu helai cukup untuk satu unta. Harganya murah, cuma setengah dinar. Mereka pun berebut membeli karpet dari Abu Nawas. Dan tak lama, Hamid yang merasa disaingi pun datang dan marah-marah. "Woi, kamu menipu rakyat dengan karpet-karpet palsu itu." Abu Nawas pun tersenyum santai. "Lucu sekali. Kamu kan menipu mereka dengan unta yang tidak ada, tapi malah marah saat aku beri solusi pemanggilnya." Orang-orang pun mulai sadar. Mereka membalikkan arah dan menatap Hamid dengan tatapan yang kesal. Salah satu warga pun berteriak, "Wah, dia menipu kita." Yang lain pun menambahkan, "Nah iya, dia bilang untanya lagi sekolah di padang pasir." Hamid pun panik dan mencoba kabur, tapi terjatuh ke dalam keranjang kurma busuk. Dan akhirnya seluruh uang warga pun berhasil dikembalikan. Hamid diusir dari kota dan dilarang mendekati pasar selama 1001 malam. Dan Abu Nawas seperti biasa hanya tertawa kecil dan berkata, "Wahai penduduk kota Baghdad, lain kali kalau ingin kaya, gunakan otak bukan khayalan." Kisah selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Suatu hari Abu Nawas mendengar kabar bahwa kepala sipir penjara di kota itu bertindak semena-mena. Ia dikenal kejam, sewenang-wenang, dan tidak segan-segan memenjarakan orang yang berani melawan atau sekedar tidak disukainya. Banyak orang di kota itu merasa ketakutan karena mereka bisa saja masuk penjara tanpa alasan yang jelas. Mendengar hal ini, Abu Nawas pun merasa penasaran dan ingin memastikan kebenarannya. Ia pun menyusun rencana untuk masuk ke penjara tanpa menimbulkan kecurigaan. Dengan dalih ingin menghibur para tahanan, ia meminta izin kepada kepala sipir untuk masuk ke dalam. Karena Abu Nawas adalah sosok yang dikenal luas, kepala sipir pun tidak bisa menolaknya. "Tentu saja Tuan Abu, kami sangat senang jika Anda bersedia menghibur para tahanan," kata kepala sipir dengan senyum yang dibuat-buat. Namun Abu Nawas tahu bahwa senyuman itu tidak tulus. Dan setelah masuk ke dalam penjara, Abu Nawas pun mulai berbincang dengan para tahanan. Satu persatu mereka mengungkapkan keluh kesahnya. "Tuan Abu, aku sama sekali tidak bersalah, Tuan. Aku hanya seorang pedagang kecil, tetapi aku difitnah mencuri," keluh seorang tahanan tua. "Saya juga, Tuan Abu. Saya hanya berjalan di dekat rumah kepala sipir itu. Tiba-tiba ditangkap karena dianggap mencurigakan," ujar tahanan lain dengan wajah penuh kesedihan. Abu Nawas terus mendengar cerita-cerita serupa dari hampir semua tahanan. Mereka menangis, meratapi nasib mereka yang terjebak dalam ketidakadilan. Namun ada satu orang tahanan yang tetap diam. Ia duduk bersandar pada dinding dengan wajah yang tenang, seolah tidak memiliki keluhan seperti yang lainnya. Karena penasaran, Abu Nawas pun mendekatinya dan bertanya, "Bagaimana denganmu? Apakah kamu juga merasa dipenjara secara tidak adil?" Lelaki itu pun menggeleng. "Tidak Tuan Abu, aku memang bersalah Tuan. Aku telah mencuri dan merampok. Sudah sepantasnya aku berada di sini." Abu Nawas pun terdiam sejenak lalu tersenyum tipis. "Kamu jujur juga ya?" Lelaki itu pun mengangkat bahunya. "Untuk apa aku berbohong Tuan? Dan lagi pula aku sudah menerima hukuman ini dengan sadar." Mendengar jawaban itu, Abu Nawas pun mendapatkan ide yang cerdik. Ia segera menemui kepala sipir dengan membawa serta tahanan yang telah mengaku bersalah itu.
Saat tiba di hadapan kepala sipir, Abu Nawas berkata dengan suara yang lantang, "Wahai kepala sipir, aku ingin meminta satu hal darimu." Kepala sipir itu pun menatapnya penuh selidik. "Apa itu Tuan Abu?" "Lepaskan orang ini," kata Abu Nawas sambil menunjuk tahanan yang mengaku bersalah. Mata kepala sipir pun membelalak. "Apa? Tapi dia memang bersalah, Tuan. Kenapa aku harus melepaskannya?" Abu Nawas pun tersenyum cerdik. "Justru karena dia bersalah, maka kamu harus membebaskannya." Kepala sipir pun semakin kebingungan. "Aku tidak mengerti, Tuan Abu." Abu Nawas pun lalu menjelaskan dengan nada serius. "Lihatlah kepala sipir, hampir semua tahanan di penjara ini mengaku tidak bersalah. Mereka semua adalah orang-orang yang kamu jebloskan ke penjara secara tidak adil. Sementara itu hanya ada satu orang yang benar-benar bersalah, yaitu dia. Jika kamu membiarkannya tetap di sini, dia bisa memberikan pengaruh buruk kepada semua tahanan yang tidak bersalah. Jadi lebih baik kamu bebaskan dia dan biarkan yang tidak bersalah pergi." Kepala sipir pun terdiam. Wajahnya mendadak pucat. Ia sadar bahwa sindiran Abu Nawas adalah tamparan keras untuknya. Jika perkataan Abu Nawas tersebar luas, maka semua orang akan tahu betapa tidak adilnya sistem penjara yang ia jalankan. Dengan tubuh gemetar, kepala sipir pun menelan ludah dan berkata, Aku akan memperbaiki sistem ini, Tuan. Aku tidak ingin masalah ini sampai terdengar ke orang-orang di luar, Tuan." "Jadi, kamu akan membebaskan mereka?" tanya Abu Nawas dengan nada yang menekan. Kepala sipir pun mengangguk. Iya, Tuan. Aku akan membebaskan para tahanan yang tidak bersalah." Dan sesuai janjinya, kepala sipir pun segera membuka gerbang penjara dan membebaskan para tahanan yang telah ditahan tanpa alasan jelas. Wajah mereka berseri-seri penuh kebahagiaan. Sementara itu, tahanan yang benar-benar bersalah tetap berada di dalam selnya, sesuai dengan hukum yang berlaku. Setelah urusan di penjara selesai, Abu Nawas pun berjalan keluar dengan senyum puas di wajahnya. Ia berhasil memberikan pelajaran kepada kepala sipir tanpa harus berdebat atau bertindak kasar. Dan di luar penjara, para mantan tahanan yang baru saja dibebaskan pun mengerumuni Abu Nawas dan mengucapkan terima kasih. "Tuan Abu, Anda benar-benar orang yang bijaksana. Tanpa Anda, kami mungkin akan selamanya mendekam di penjara, Tuan." Abu Nawas pun hanya tersenyum. Keadilan itu bukan tentang siapa yang berkuasa, tetapi tentang siapa yang berani menegakkan kebenaran. Dan setelah hari itu, kepala sipir pun tak lagi berani bertindak sewenang-wenang. Ia mulai berhati-hati dalam menentukan siapa yang layak dipenjara dan siapa yang tidak. Dan Abu Nawas, ia kembali ke rumahnya dengan tenang, menantikan petualangan berikutnya. Kisah selanjutnya. Ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, di waktu senggangnya, Abu Nawas selalu menyempatkan diri untuk berkumpul bersama kawan-kawannya. Mereka duduk di bawah pohon rindang, menikmati suasana sore sambil berbincang. Tentu saja momen ini selalu menjadi kesempatan bagi teman-temannya untuk menguji kecerdikan Abu Nawas. Mereka senang sekali mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang aneh, berharap bisa membuat Abu Nawas kebingungan. Suatu hari, salah satu kawannya bertanya, "Abu Nawas, menurutmu hewan apa yang paling luar biasa di dunia ini?" Tanpa pikir panjang, Abu Nawas pun langsung menjawab, "Hewan yang paling luar biasa itu adalah ikan, kawan." Kawan-kawannya pun saling pandang dan tertawa. "Ikan? Apa alasannya? Kenapa bukan singa, elang, atau gajah?" tanya mereka dengan nada heran. Abu Nawas pun tersenyum dan menjawab dengan santai, "Ya, karena ikan itu berbakat, cerdas, dan berperilaku baik, kawan.
Bahkan ada satu bakat luar biasa yang dimiliki ikan, tapi tidak dimiliki oleh manusia. Kawan-kawannya pun semakin penasaran. Hah? Bakat apa itu Abu Nawas? Abu Nawas pun melipat tangan di dadanya dan berkata, ikan bisa hidup di dalam air tanpa tenggelam, sedangkan manusia tidak bisa. Teman-temannya pun terdiam sejenak, lalu mulai tertawa kecil. Namun salah satu dari mereka tetap ingin menjatuhkan Abu Nawas. Itu omong kosong Abu Nawas, jawabanmu konyol. Ikan itu tidak bisa bicara, sedangkan manusia bisa berbicara dengan lancar. Kami telah melihat ratusan ikan, bahkan ribuan ikan, tapi tidak ada satupun yang bisa berbicara Abu Nawas, protes salah satu kawannya. Abu Nawas pun tersenyum lebih lebar. Dengan santai ia bertanya, apakah ketika kalian berada di dalam air, kalian juga bisa berbicara? Semua kawan-kawannya pun terdiam, lalu saling pandang. Setelah beberapa detik, mereka akhirnya tertawa terpinggal-pinggal. Benar juga ya, kalau kita di dalam air, kita tidak bisa berbicara, kata salah satu mereka sambil menepuk dahinya. Abu Nawas pun hanya tersenyum penuh kemenangan. Sekali lagi, ia berhasil membungkam teman-temannya dengan kecerdikannya. Kisah selanjutnya. Ya Rabbal Alamin. Pada suatu ketika, Abu Nawas kedatangan tetangga baru, seorang ulama yang sangat dihormati di lingkungan mereka. Kehadiran sang ulama selalu diundang dalam pengajian untuk memberikan ceramah. Namun satu hal yang membuat Abu Nawas tidak nyaman. Sang ulama ini sering ikut campur dalam urusan pribadinya dan kadang-kadang mengganggu kesenangan-kesenangan kecilnya. Hingga suatu hari, Abu Nawas tengah berkumpul dengan kawan-kawannya di rumah, bersendau gurau dengan tawa yang terdengar cukup keras. Mendengar suara tersebut, sang ulama mendatangi rumah Abu Nawas. Kalian ini orang-orang yang merugi. Waktu kalian habiskan hanya untuk bersenda gurau dan hal-hal yang tak berguna seperti ini, kata sang ulama dengan suara tegas. Abu Nawas yang sudah lama menahan kesabarannya akhirnya merespon. Hei kawan, bukankah dunia ini memang hanya permainan dan senda gurau? Di mana salahnya? Ulama itu pun menggelengkan kepalanya. Tidakkah kalian menginginkan surga? Kalau iya, tinggalkan kesenangan duniawi dan perbanyaklah ibadah siang dan malam. Oh, jadi kalau ingin masuk surga, aku harus menjadi seperti dirimu? Tanya Abu Nawas. Sang ulama pun mengangguk penuh keyakinan. Mendengar itu, Abu Nawas pun tertawa kecil lalu berkata, wah, kalau begitu kamu saja yang mengejar surga, dan aku biarkan diriku menikmati dunia ini dengan segala suka dukanya. Mendengar jawaban ini, kawan-kawan Abu Nawas pun tertawa. Sementara sang ulama pun tersinggung. Ia berkata dengan tegas, tahukah kalian, surga tidak akan diisi oleh orang-orang seperti kalian. Surga hanya untuk mereka yang tekun beribadah, bukan orang-orang yang tak peduli dengan keutamaan ibadah. Abu Nawas pun tersenyum dan menjawab, kamu salah kawan. Justru surga akan diisi oleh mereka yang tidak terlalu menginginkannya. Sang ulama pun tersentak. Apa maksudmu? Jangan bicara sembarangan kamu, bentaknya. Abu Nawas menjawab, aku bicara sebenarnya kawan. Ketahuilah, orang yang akan masuk surga adalah mereka yang tulus dalam beribadah, tanpa mengharapkan balasan apapun, apalagi pujian. Mereka yang berbuat kebaikan dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan adalah yang akan memasuki surga. Mendengar penjelasan ini, sang ulama pun terdiam. Wajahnya mendadak pucat karena malu. Ia pun pergi meninggalkan Abu Nawas tanpa berkata apa-apa lagi. Dan tentu ini adalah jawaban ngaconya Abu Nawas. Tapi iya juga ya, sampai sang ulama pun pucat mukanya.
kisah selanjutnya. Ya Rabbal Alamin. Masih tentang tetangga Abu Nawas yang licik dan bakhil. Ya, siapa lagi? Tentu si Abu Jahil. Nah, dikisahkan Abu Jahil mempunyai kebun yang ditanami berbagai macam buah-buahan. Kebunnya ini berdekatan dengan kebun milik Abu Nawas. Antara kebun Abu Jahil dan kebun milik Abu Nawas hanya dibatasi oleh tumpukan batu. Setelah sekian lama, akhirnya timbul keinginan Abu Jahil untuk menambah luas area kebunnya. Ia pun berpikir keras agar keinginannya bisa terwujud. Hal ini sampai membuat Abu Jahil susah tidur, bahkan susah makan. Sebenarnya bisa saja sih Abu Jahil membeli sebagian kebun Abu Nawas agar kebunnya bertambah luas. Dan ia memang mempunyai cukup uang untuk itu. Tapi ini Abu Jahil loh, orang yang akan marah hanya karena makanannya dimakan orang lain. Apalagi masalah uang. Udah pasti dia genggam dengan sekuat-kuatnya. Setelah berhari-hari dibayang-bayangi dengan keinginan kebun yang luas, tiba-tiba terlintas pikiran jahat di benaknya. Aku harus melakukannya sekarang ini, mumpung waktunya sudah malam, pikir Abu Jahil. Di tengah malam gelap gulita, Abu Jahil pun langsung pergi menuju kebunnya. Dia mencari pembatas tumpukan batu yang menjadi pemisah antara kebunnya dan kebun milik Abu Nawas. Setelah menemukannya, dia mulai mengangkat satu batu dan memindahkannya ke area kebun milik Abu Nawas. Dengan begitu, luas kebun milik Abu Jahil menjadi bertambah luas. Setelah selesai, ia kembali pulang ke rumahnya dengan sembunyi-sembunyi. Dan dia tidur dengan tersenyum-senyum, merasa senang dengan apa yang dilakukannya. Selama beberapa hari, Abu Nawas tidak menyadari perbuatan Abu Jahil itu. Ia masih santai menanam buah-buahan di area yang telah dicuri oleh Abu Jahil. Seiring berjalannya waktu, buah yang ditanami oleh Abu Nawas ini berbuah. Buahnya besar-besar dan segar. Melihat hal itu, Abu Jahil senang bukan kepalang. Dia pun segera memanen tanaman buah tersebut. Tidak berapa lama datanglah Abu Nawas. Ia sangat terkejut melihat Abu Jahil memanen tanaman buah miliknya. "Hei Abu Jahil, apa yang kamu lakukan?" seru Abu Nawas. "Ya lagi manen buah di kebunku lah," jawab Abu Jahil. "Apa kau bilang? Ini itu masih area kebunku Abu Jahil," balas Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, ngigo kamu ya? Coba kau lihat tuh batu pembatasnya," tantang Abu Jahil. Sejenak Abu Nawas terdiam. "Loh, kenapa tumpukan batunya bisa pindah ya? Atau aku yang kurang teliti?" pikir Abu Nawas. "Tapi kan buah itu aku yang menanamnya Abu Jahil," ucap Abu Nawas. "Itu sih salahmu sendiri, menanam buah kok di kebunku. Berarti ini ya milikku lah," kata Abu Jahil dengan licik. "Wah, ini pasti ada yang gak beres," kata Abu Nawas dalam hati. "Hei Abu Jahil, kamu pasti memindahkan tumpukan batu pembatas itu kan?" tanya Abu Nawas geram. "Weh, jangan fitnah kamu. Aku bisa mengadukanmu ke Tuan Hakim," balas Abu Jahil menggertak. "Ayo, siapa takut? Kita selesaikan masalah ini di depan Tuan Hakim," timpal Abu Nawas. Maka keduanya pun menghadap Tuan Hakim. Di hadapan Tuan Hakim, antara Abu Nawas dan Abu Jahil saling mengadukan masalahnya. Setelah mendengar penuturan dari kedua belah pihak, Tuan Hakim berkata, "Jujur saja, aku sangat bingung siapa di antara kalian yang benar. Tapi sepertinya aku lebih mempercayai Abu Jahil." Wow, tunggu Tuan Hakim. Kenapa Anda begitu mudah memutuskan hal ini? Anda ini kan hakim yang terkenal bijak. Harusnya Anda lebih berhati-hati dalam memutuskan, nggak terburu-buru seperti ini, balas Abu Nawas nggak terima. "Sudahlah Abu Nawas, terima saja keputusan hakim. Toh area kebunmu juga masih luas," ucap Abu Jahil. "Enak saja kamu bicara. Kamu telah mencuri lahanku. Kamu sengaja memindahkan tumpukan batu yang menjadi pembatas," kata Abu Nawas. Sudah, diam kalian semua.
Apa yang akan aku putuskan tidak bisa diganggu-gugat. Dan keputusanku, tanah yang kamu tanami buah adalah milik Abu Jahil, kata Tuan Hakim memutuskan. Mendengar hal itu, Abu Jahil senang bukan kepalang. Terima kasih Tuan Hakim. Anda ini memang hakim yang paling bijak yang pernah aku kenal, sahut Abu Jahil. Sementara Abu Nawas hanya bisa pasrah menerima keputusan tersebut. Wah, asik nih. Sekarang aku punya kebun luas daripada Abu Nawas, batin Abu Jahil kegirangan. Oh ya Abu Jahil, berapa luas kebunmu? Tanya Tuan Hakim. Adalah 1,5 hektar Tuan Hakim, jawab Abu Jahil. Kalau kamu Abu Nawas, berapa luas kebunmu? Tanya Tuan Hakim kembali. Sebenarnya luas kebunku 1,5 hektar Tuan Hakim. Tapi ya karena setengahnya dicuri oleh Abu Jahil, luasnya jadi tinggal 1 hektar, jawab Abu Nawas. Nah, kalian tahu nggak kenapa aku tanya luas kebun kalian? Jadi, kemarin aku mendapat surat langsung dari Baginda Raja. Beliau memerintahkan kepadaku, barang siapa yang mempunyai kebun luasnya lebih dari 1 hektar, maka akan disita negara beserta isinya. Dan siapa saja yang menentang peraturan ini akan dihukum mati. Baginda Raja terpaksa melakukan hal ini karena kondisi keuangan negara yang sedang kritis, kata Tuan Hakim menjelaskan. Seketika raut wajah Abu Jahil yang tadinya ceria mendadak berubah menjadi terkejut. Waduh, celaka ini. Aku akan kehilangan kebunku kalau begini ceritanya, pikir Abu Jahil ketakutan. Tuan Hakim, maaf Tuan. Sebenarnya luas kebunku itu hanya 1 hektar, tutur Abu Jahil. Loh, tadi kamu bilang 1,5 hektar. Kok sekarang bilangnya 1 hektar? Kamu jangan main-main Abu Jahil, kata Tuan Hakim. Iya Tuan Hakim, aku berani bersumpah. Kebunku itu memang luasnya 1 hektar Tuan Hakim. 1/2 hektarnya itu milik Abu Nawas. Tumpukan batu yang jadi pembatas antara kebunku dan kebun Abu Nawas telah aku pindahkan dari tempatnya, ujar Abu Jahil. Oh begitu ya. Jadi tanah yang ditanami oleh Abu Nawas sebenarnya masih area kebun milik Abu Nawas, tanya Tuan Hakim memastikan. Iya Tuan Hakim, jawab Abu Jahil. Bagaimana denganmu Abu Nawas? Apa benar luas kebunmu 1,5 hektar? Tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas. Benar Tuan Hakim, luas kebun saya memang 1,5 hektar, jawab Abu Nawas semakin pasrah. Nah, kalau gini kan jelas siapa yang sebenarnya berbohong. Pengawal, tangkap Abu Jahil dan masukkan ke dalam penjara. Dia telah mengaku mencuri area kebun milik Abu Nawas, perintah Tuan Hakim. Tapi Tuan Hakim, kebunku tidak disita kan? Tanya Abu Jahil. Abu Jahil, nggak ada itu namanya penyitaan. Itu cuma caraku menyelesaikan masalah ini, balas Tuan Hakim. Mendengar hal itu, Abu Jahil langsung terkulai lemas. Sementara Abu Nawas tersenyum bahagia karena ia bisa mendapatkan kembali luas kebunnya. Kisah selanjutnya. Ya Rabbal Alamin. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid tak henti-hentinya mengerjai Abu Nawas. Namun Abu Nawas selalu lolos dari perangkapnya. Dan justru sang raja sendiri yang sering menanggung kekalahan. Jika beradu otak, pasti Abu Nawas yang menang. Dan Baginda Raja tahu betul kecerdikan Abu Nawas. Hingga pada suatu hari, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid punya ide untuk mengalahkan Abu Nawas dengan mengajaknya lomba memanah. Karena lomba ini membutuhkan keahlian, bukan kecerdasan otak, sang raja pun yakin bisa menang. Baginda Raja lalu memanggil Abu Nawas ke istana. Ampun Paduka, ada apa Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, aku sedang mengadakan lomba memanah, dan kamu harus ikut, jawab Baginda Raja. Waduh, aku masuk perangkap ini, gumam Abu Nawas dalam hati. Baginda Raja pun menambahkan, Hei Abu Nawas, kenapa malah bengong? Ada hadiah besar menantimu. Tapi syaratnya kamu hanya boleh memanah 1 kali dan harus tepat sasaran.
Kalau berhasil, hadiah besar untukmu Abu Nawas. Nah, kalau gagal, ada hukuman untukmu. Bukan hukuman berat, kamu cukup pulang dengan merangkak. Ah, benar dugaanku. Baginda Raja pasti ingin mempermalukanku, pikir Abu Nawas. Ia pun berpikir keras. Dengan berat hati, Abu Nawas pun menerima tantangan Baginda Raja. Setelah semua persiapan selesai, Abu Nawas mulai mengambil busur dan anak panah. Ia membidik lalu memanah, dan sudah bisa dipastikan anak panah pun melesat jauh dari sasaran. Melihat itu, Baginda Raja ketawa riang bukan kepalang. Hahaha, memanah model apa itu Abu Nawas? Tenang Paduka, barusan itu kan hanya contoh gaya memanahnya Tuan Menteri, teriak Abu Nawas. Setelah menghela nafas panjang, Abu Nawas pun mengambil anak panah kedua, membidik lebih teliti dan memanah. Dan akhirnya anak panah itu juga melesat lagi. Baginda Raja makin girang dibuatnya. Ia yakin kalau Abu Nawas kali ini masuk perangkapnya. Tapi sebelum Baginda Raja bersorak kegirangan, Abu Nawas buru-buru menyelanya. Nah, kalau itu tadi gaya memanahnya Tuan Wali Kota, seru Abu Nawas. Tentu itu membuat Baginda Raja menjadi kesal. Abu Nawas, apa-apaan kamu? Aku tak butuh gaya menteri, gaya wali kota. Mana gaya memanahmu? Bentak Baginda Raja. Tenang Paduka, gaya memanah hamba tentu lebih baik dari mereka, ujar Abu Nawas santai. Ia pun mengambil anak panah ketiga, membidik dan kembali melesat. Nah, itu tadi gaya Tuan Lurah memanah Paduka, teriaknya. Baginda Raja semakin tak sabar. Abu Nawas, aku minta gaya memanahmu, bukan gaya memanahnya orang lain. Abu Nawas pun tersenyum. Tenang Paduka, tenang, katanya sambil mengambil anak panah keempat, membidik dan melesat. Kali ini anak panahnya secara kebetulan menyentuh sasaran. Nah, ini baru gaya Abu Nawas memanah Paduka. Saya tunggu hadiahnya Paduka, serunya. Melihat kecerdikan Abu Nawas, Baginda Raja pun tertawa terbahak-bahak. Kamu memang cerdik Abu Nawas, kata Baginda Raja sambil menyerahkan hadiahnya. Kisah selanjutnya. Ya Rabbal Alamin. Pada suatu hari di istana Baginda Raja, sebuah permintaan yang terbilang mustahil terdengar di ruang tahta. Baginda Raja yang terkenal suka meminta hal-hal aneh dan nyeleneh, kali ini kembali menguji kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas, apakah kamu percaya akan adanya kuda sakti? Tanya Baginda Raja dengan suara penuh misteri. Abu Nawas yang tengah duduk santai di dekat takhta tertegun sejenak. Ia tahu kalau Baginda Raja sudah mengajukan pertanyaan seperti itu, pasti ada yang aneh di baliknya. Abu Nawas pun menjawab dengan hati-hati. Ampun Paduka yang mulia, saya rasa itu sesuatu yang mustahil Paduka. Nabi Sulaiman saja yang mampu berbicara dengan hewan tidak memiliki kuda sakti Paduka. Kesaktiannya ada pada cincin, bukan pada kuda. Baginda Raja pun tersenyum lebar, seolah tahu bahwa Abu Nawas akan merespon seperti itu. Tapi aku yakin ada Abu Nawas, karena aku telah menemukannya. Abu Nawas pun semakin penasaran. Wah, Paduka, kalau memang ada, beritahulah saya, di mana tempatnya Paduka? Baginda Raja berdiri, matanya bersinar penuh percaya diri. Besok aku akan menunjukkannya kepadamu Abu Nawas. Dan keesokan harinya, Abu Nawas dipanggil lagi ke istana. Kali ini Baginda Raja mengajaknya keluar dari istana menuju sebuah tempat yang sangat luas, bahkan lebih luas dari lapangan yang biasa digunakan untuk latihan prajurit.
Setelah melewati jalan panjang, mereka sampai di sebuah kandang besar yang dikelilingi oleh pagar yang tinggi. "Ini dia Abu Nawas," seru Baginda Raja dengan bangga. "Kuda sakti yang aku maksud ada di sini." Abu Nawas pun menatap sekitar. Kandang itu besar sekali, lebih mirip gudang penyimpanan. Ia melihat seorang pria sedang membersihkan kotoran kuda dengan sabun dan ember. Dan di dekatnya ada sebuah kuda biasa yang tampaknya tidak lebih dari sekedar kuda pekerja. Baginda Raja dengan penuh percaya diri menjelaskan, "Lihatlah, itu dia Abu Nawas. Dia bisa melakukan apapun yang aku perintahkan." Abu Nawas pun menatap kuda tersebut dengan heran, lalu beralih melihat pria yang sedang membersihkan kotoran itu. "Apakah kamu benar-benar kuda sakti?" tanya Abu Nawas meragukan apa yang baru saja didengarnya. Pria itu tersenyum penuh kemenangan. "Oh ya," Abu Nawas mulai merasa ada yang janggal. "Jadi kamu bisa melakukan apapun yang diperintahkan Baginda Raja?" tanya Abu Nawas lagi. Pria itu pun mengangguk mantap. "Iya Tuan, saya bisa melakukan apapun." Abu Nawas yang merasa dipermainkan tiba-tiba mendapatkan ide yang cerdik. Tanpa banyak bicara, ia mendekat dan menendang kaki pria itu berkali-kali. Pria itu pun terkejut dan hampir terjatuh. "Nah, sekarang larilah," perintah Abu Nawas. "Tunjukkan pada kami seberapa cepatnya kamu bisa berlari, kalau memang kamu benar-benar sakti." Pria itu pun merintih kesakitan akibat tendangan itu. Namun ia mulai berlari dengan susah payah, terpincang-pincang seolah-olah kakinya terluka parah. "Mana ada kuda sakti yang larinya begitu?" teriak Abu Nawas tertawa keras. "Paduka pasti telah keliru." Baginda Raja yang menyaksikan kejadian itu tidak kuasa menahan tawanya. Ia tertawa terbahak-bahak sampai perutnya sakit. Dan semua penjaga serta petugas istana yang melihat itu pun tertawa melihat kekocolan yang terjadi. "Jadi ini yang dimaksud kuda sakti?" tanya Abu Nawas masih tertawa. "Kalau ini kuda sakti, maka saya rasa kuda saya yang biasa saja bisa berlari lebih cepat dari itu." Baginda Raja pun walaupun malu tak bisa menahan tawanya. Ia hanya bisa menggelengkan kepalanya. "Ah Abu Nawas, engkau selalu bisa menemukan cara untuk membuatku tertawa. Ternyata aku memang telah tertipu. Ini kuda biasa dan pria itu hanya manusia biasa yang berakting Abu Nawas." Abu Nawas pun menepuk bahu Baginda Raja dengan penuh kasih sayang. "Ya, kadang Paduka, kesaktian itu bukan pada apa yang tampak di luar, tetapi pada pikiran dan kebijaksanaan kita. Seperti halnya perintah yang bisa kita berikan kepada orang lain, tapi tidak selalu bisa kita percaya begitu saja." Baginda Raja mengangguk, masih terpingkal-pingkal. "Benar Abu Nawas, benar. Aku akan lebih berhati-hati mulai sekarang." Kisah selanjutnya. Ya Rabbal Alamin. Dikisahkan ada seorang laki-laki yang suka sekali berdebat, terutama mengenai sejarah agama Islam. Namun yang didebatkannya adalah perkara yang tidak wajar. Misalnya, lebih luas mana, neraka atau surga? Tentu saja pertanyaan-pertanyaan seperti ini membuat para ulama setempat kebingungan dan tak bisa menjawabnya. Hingga pada suatu hari ketika Abu Nawas sedang berkumpul dengan kawan-kawannya, lelaki itu datang menghampiri mereka. Kali ini dia ingin menantang Abu Nawas untuk berdebat. Sebenarnya Abu Nawas mengagumi keilmuan lelaki tersebut. Namun sayang, kepintarannya itu hanya digunakan untuk berdebat, bukan untuk menyebarkan kebaikan agama. Setelah berada di hadapan Abu Nawas, lelaki itu mulai membuka percakapan. "Wahai Abu Nawas, benarkah iblis itu punya banyak keturunan?" "Ya, itu benar," jawab Abu Nawas.
Apa buktinya Abu Nawas? Tanyanya kembali. Buktinya adalah Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 50, yang artinya, pantaskah kamu menjadikan dia iblis dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku Allah? Jawab Abu Nawas. Lelaki itu melanjutkan, lalu bagaimana dengan setan? Apa bedanya dengan iblis? Beberapa ulama berpendapat bahwa setan adalah anak-anak iblis dari hasil perkawinannya dengan jin kafir, terang Abu Nawas. Kalau begitu berarti iblis punya istri. Benarkah demikian Abu Nawas? Tanya si lelaki. Ya, tentu saja, jawab Abu Nawas. Nah, kalau iblis memang punya istri, siapa namanya? Tanya lelaki itu lagi. Abu Nawas pun menjawab dengan santai. Wah, maaf kawan, waktu itu aku tidak diundang ke pernikahannya. Jadi ya, aku tidak tahu siapa namanya. Seketika kawan-kawan Abu Nawas yang ikut mendengarkan tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas lalu berkata lagi, Hei kawan, kenapa dari tadi kamu selalu bertanya tentang makhluk-makhluk yang terkutuk itu? Kenapa tidak membicarakan tentang yang lain saja? Misalnya manusia-manusia mulia pilihan Allah, seperti para nabi. Lelaki itu pun menjawab, kalau sejarah para nabi, hampir semuanya sudah aku ketahui Abu Nawas. Abu Nawas pun kemudian bertanya, apa kau yakin sudah mengetahui semuanya? Iya, aku sudah tahu semuanya, jawab si lelaki dengan yakin. Baiklah, coba aku akan mengujimu dengan satu pertanyaan yang mudah. Siapa nama istrinya Nabi Daud? Tanya Abu Nawas. Mendengar pertanyaan itu, lelaki tersebut kaget karena sama sekali tidak terpikirkan olehnya. Aku belum tahu siapa namanya. Emang kamu tahu? Oh iya dong, tentu saja aku tahulah, jawab Abu Nawas dengan enteng. Ah, yang bener. Coba kasih tahu aku Abu Nawas, siapa namanya agar ilmuku semakin bertambah, pinta lelaki itu dengan penasaran. Waduh, gimana ya? Ini ilmu bukan sembarangan ilmu. Ilmu ini sangat berharga. Bahkan tidak ada satu ulama pun yang tahu, ujar Abu Nawas. Tolonglah Abu Nawas, beritahu aku siapa nama istri Nabi Daud, desak lelaki itu dengan penuh rasa penasaran. Baiklah, tapi ada syaratnya. Kamu harus membayarku 10 dinar. Gimana? Tanya Abu Nawas. Baik, aku setuju. Aku akan membayarmu, kata lelaki itu sambil menyerahkan uangnya. Setelah menerima uang tersebut, Abu Nawas kembali berkata, dengar ya dan catat baik-baik. Nama istrinya Nabi Daud adalah Ibu Daud. Sontak orang-orang yang hadir tertawa terbahak-bahak. Tak puas dengan jawaban Abu Nawas, lelaki itu kembali bertanya, kenapa namanya Ibu Daud? Jangan mengarang kamu Abu Nawas. Abu Nawas lalu menjelaskan, ini bukan karangan, tapi kenyataan. Coba kau cermati. Hasan punya istri, disebutnya siapa? Ibu Hasan. Ali punya istri, disebutnya Ibu Ali. Begitu pula dengan Nabi Daud, istrinya beliau tentu disebut sebagai Ibu Daud. Suara tawa pun kembali pecah, membuat lelaki itu tak sanggup berlama-lama di tempat tersebut. Akhirnya ia memilih untuk pergi meninggalkan mereka.